Shalom, selamat beribadah untuk kita semua, jemaat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah pelayanan kategorial, ibadah Pelkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya ibadah kita dapat menjadi baik bagi diri kita, dapat menjadi berkat untuk kehidupan kita ke depannya. Mari kita memulai ibadah kita dengan bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Gita Bakti nomor 16, bait yang pertama dan bait yang kedua, Kau yang layak. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk bersekutu. Kiranya Bapa turut hadir dalam peribadahan ini, dan menjadikan ibadah ini boleh menjadi sumber kekuatan baru dalam kehidupan kami, makanan rohani kami. Kiranya Tuhan, dalam ibadah ini kami boleh bersama-sama mengerti dan memahami maksud Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, agar kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami siap mendengar. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Ezra pasalnya yang ke-8, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Ezra pasalnya yang ke-8, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Yang demikian bunyinya. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berperangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom; dari Bani Itamar, Daniel; dari Bani Daud, Hatus bin Sekhanya; dari Bani Paros, Zakaria; dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elionai bin Zerahia; dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Zatu, Sekhanya bin Yahaziel; dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan; dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia;
dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefaca, Zebaja bin Mikhael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obajah bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Selomit bin Yosifia, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Azgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka: Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bikwai, Utai, dan Zabud, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam perlindungan Tuhan dan juga diberikan kesehatan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Indonesia, seringkali ketika kita berkenalan dengan orang lain, itu kita biasa dengan menanyakan siapa namanya, famnya apa, marganya apa. Nah, tujuannya ada, ya. Kemudian ketika kita memiliki fam yang sama, biasanya bisa lanjut itu ke obrolan-obrolan yang lebih jauh lagi. Nah, salah satu contohnya saya contohkan dengan orang Maluku, ya. Sebagai salah satu etnis saya juga, orang Maluku itu sebagai pengalaman saya di Salatiga, saya bertemu dengan kurang lebih ada 4 yang ternyata masih saudara dengan saya. Nah, yang saya tidak pernah bertemu sebelumnya, namun ternyata di sana kita dipertemukan dan ternyata masih ada hubungan saudara. Dan itu terbentuk atau terjadi karena satu nenek moyang, atau di atas ada opa lagi, oma lagi, dan lain sebagainya. Itu ternyata ada yang masih sama. Nah, jadi sampai di sini kita memahami bahwa ternyata nama itu atau fam atau marga, yaitu nama, itu bisa menjadi sebuah hal yang penting untuk kita bisa mengetahui latar belakang seseorang dan lain sebagainya. Nah, bagi beberapa orang menilai orang dari marga atau fam, bahkan nama, merupakan hal yang penting. Karena bisa saja masih ada hubungan keluarga dan lain sebagainya, saya bilang tadi. Dan kemudian, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kata Romeo kepada Juliet di dalam novelnya yang ditulis oleh Shakespeare, apakah arti sebuah nama? Sekuntum mawar tetap memiliki keharuman yang sama meskipun disebut dengan nama lain. Nama tidak ada artinya jika yang menggunakannya tidak menunjukkan karakter kepribadian yang baik atau yang sesuai dengan nama tersebut. Nama baik akan cemerlang karena kualitas hidupnya yang terpuji, bukan karena ia memiliki nama tersebut. Jadi sebuah nama itu bisa bermakna atau bisa menjadi sesuatu yang wah ketika perilaku kita atau kualitas hidup kita menunjukkan diri kita yang lebih baik. Jadi bukan karena nama yang membuat diri kita baik, melainkan diri kita lah yang membuat diri kita jadi yang baik. Berdasarkan Ezra 8 ayat 1 sampai 14, ada 15 bani, ya. Dan setiap bani terdiri dari beberapa ratus orang.
Di sini tercatat ada 1.514 orang, dan itu hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Nama-nama ini dicatat karena memiliki makna sejarah penting bagi sejarah bangsa Israel. Ternyata tidak semua bani keturunan bangsa Israel itu mau kembali ke Yerusalem. Karena beberapa masih betah untuk tinggal di pembuangan atau di Babel, karena merasa bahwa ya karena generasi mereka itu bukan generasi yang dari Yerusalem, tapi mereka sudah mengalami masa generasi yang hidup dari lahir itu di Babel. Dan bahkan ada juga yang tidak mau pindah atau kembali ke Yerusalem karena sudah terlanjur kawin-mawin dengan orang-orang di sana, dan mereka juga udah merasa bahwa ya rumah mereka itu di Babel, bukan di Yerusalem. Bagi bangsa Israel, kembali ke Yerusalem bukan hanya sekedar pulang kampung, tetapi terutama kembali ke tanah. Kembali ke tanah, kepada Tuhan yang mereka sembah, yang mereka percaya, yaitu Allah Israel, Allah Sang Pemelihara. Jadi jelas sekali bahwa nama-nama tersebut memiliki arti tersendiri bagi perjalanan sejarah bangsa Israel. Kita melihat dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 hanya menyebutkan nama-nama bani dan juga anggota-anggotanya. Hal ini membuktikan bahwa nama-nama itu berperan penting bagi kembalinya bangsa Israel kembali ke Yerusalem atau pulang ke rumah mereka di Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nama-nama yang akan kembali ke Yerusalem juga bisa dikatakan mereka kembali bukan hanya menjadi orang biasa atau hanya seperti orang biasa pulang kampung. Tidak. Ya. Tapi mereka kembali juga diharapkan bisa menjadi bukti sejarah bahwa penyertaan Tuhan itu ada dan benar adanya. Perjalanan bangsa Israel untuk kembali dari Babel ke Yerusalem bukanlah merupakan perjalanan yang mudah. Karena nanti di ayat selanjutnya kita akan melihat bahwa mereka juga memiliki kekhawatiran. Mereka memiliki ketakutan akan apa yang akan menimpa mereka di depan. Tapi dengan modal yakin, dengan modal keimanannya mereka kepada Tuhan, mereka memilih untuk kembali ke Yerusalem karena mereka percaya bahwa penyertaan Tuhan itu akan selalu menyertai mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka juga diharapkan akan menjadi teladan-teladan yang baik kepada bangsa Israel yang sudah ada di Yerusalem. Mereka diharapkan menjadi teladan agar bangsa-bangsa Israel itu tidak lagi menjadi bangsa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena mereka sudah menjadi bukti bahwa ketika Tuhan murka, ketika Tuhan sudah melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat tidak bisa diatur, maka mereka akan dikirim ke dalam pembuangan. Mereka diharapkan, bani-bani yang pulang, mereka diharapkan dapat memberikan edukasi, dapat memberikan pengalaman-pengalaman mereka supaya bangsa Israel boleh hidup lebih baik lagi. Jadi mereka juga adalah pelaku sejarah yang mungkin juga mengubah stigma bahwa ketika bangsa Israel sudah dibuang atau bangsa itu sudah dibuang, maka penyertaan Tuhan tidak ada lagi. Tapi ketika mereka bisa sampai pada saat itu dan mereka akan kembali ke Yerusalem, itu membuktikan bahwa ternyata Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mau merendahkan dirinya, mau menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Para bani-bani Israel yang kembali juga nantinya akan membuktikan bahwa ketika kita sebagai manusia yang percaya kepada Allah, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita pasti akan diselamatkan
dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Asal memintanya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyesalan apabila kita melakukan dosa, dengan penuh rasa sesal dan malu, seperti apa yang akan nanti mereka lakukan di dalam perjalanannya untuk kembali ke Yerusalem. Mereka akan berpuasa untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Itu mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main. Karena kalau dengan main-main, pasti Tuhan juga tidak akan memberkati dan menolong mereka. Tapi pada akhirnya nanti ketika mereka sampai kembali ke Yerusalem, mereka diberkati dan dituntun oleh pertolongan tangan Tuhan. Jemaat yang terkasih, nama keluarga, marga atau fam, dari mana silsilah kita bertumbuh dan berkembang, itu dapat menjadi gambaran tentang siapa sih diri kita sebenarnya. Dan keturunan kita itu yang sesungguhnya itu bagaimana. Sebagai orang Indonesia, kita seringkali mungkin lihat bahwa iya memang kalau fam itu biasanya kaya-kaya. Kalau marga itu biasanya dia jahat-jahat, nakal-nakal. Nah, tapi apakah semuanya demikian? Apakah semua yang menyandang fam marga tersebut demikian perilakunya? Tidak juga. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita boleh bangga dengan marga yang kita miliki. Kita boleh bangga dengan fam yang kita miliki. Mohon maaf, mungkin di adat di Sumatera Utara, di Batak itu mereka punya kedudukan-kedudukan. Itu adat istiadat mereka. Nah, apabila ada tingkatan-tingkatannya, misalnya tingkatan pertama itu harus dihormati oleh tingkatan-tingkatan selanjutnya. Nah, jangan sampai ketika kita sudah tahu bahwa marga aku ini marga tingkatan pertama, jadi memang semua orang harus hormat sama saya, harus tunduk. Jangan juga kita sombong seperti itu. Ini berlaku untuk semua. Misalnya juga tidak ada marga atau tidak ada fam, seperti orang-orang di Jawa mungkin. Namun ketika merasa bahwa keluarganya terpandang di salah satu daerah dan merasa bahwa keluarga saya adalah keluarga terpandang, jadi nama keluarga itu dijunjung tinggi. Itu tidak salah. Namun yang salah adalah ketika kita sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak benar dengan mengatasnamakan keluarga kita dan lain sebagainya. Jadi apalah arti dari sebuah nama ketika kita tidak bisa berbuat baik, melakukan perilaku-perilaku yang baik? Untuk apa? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang marga atau fam, selain dia bisa menunjukkan gambaran tentang siapa diri kita dan keturunan kita yang sesungguhnya, itu juga bisa menyangkut pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan, dan yang terutama kualitas spiritualitas yang kita warisi itu seperti apa. Jadi kan firman kita ini berbicara tentang silsilah, tentang nama-nama. Nah, kita lihat deh tentang bagaimana kehidupan kita masing-masing. Mungkin pendahulu-pendahulu kita bukan merupakan orang yang baik, atau merupakan orang yang baik dan kita tidak baik saat ini, atau malah sebaliknya. Kita refleksikan bersama-sama. Nah, ketika kita menemukan bahwa ternyata pendahuluku bukanlah orang yang baik, maka kita jangan mengikuti jejak pendahulu kita. Kita melakukan jejak yang baik, yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicara tentang silsilah, saya teringat dengan silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus, Tuhan kita, bukanlah 100% diisi, atau Yesus sendiri latar belakangnya tidak 100% diisi oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang suci. Tidak. Ya, mungkin kita merasa bahwa Yesus Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Iya benar. Tapi berdasarkan Matius, silsilah Yesus dari atas ke bawah hingga sampai kepada Yesus, tidak semuanya
orang benar. Ada beberapa perempuan yang mungkin kita bisa bilang mungkin perempuan itu berdosa. Tapi kalau saya bilang itu adalah perempuan-perempuan yang istimewa. Karena dari rahim-rahimnya terlahir orang-orang berkualitas sampai kepada Yesus Kristus. Kita lihat bahwa ada beberapa contohnya. Saya ambil 2 contoh saja. Yang pertama itu adalah Tamar. Ya. Tamar ini dia memiliki kesalahan atau dosa, yaitu dia menikah dengan mertuanya. Mungkin pada masa sekarang ketika kita melihat bahwa kok ada orang yang menikah dengan mertuanya dan kita itu anggap hal yang tidak layak. Ya, zaman dahulu juga mungkin itu tidak layak juga. Tapi dari rahimnya dia memberikan orang-orang yang berkualitas, menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Kemudian ada Rahab, perempuan yang terjebak di dalam dosa, yaitu dia adalah seorang perempuan sundal. Ini adalah garis keturunan Kristus, silsilah Kristus, bukan orang suci loh, dari orang berdosa. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, yang mau saya sampaikan di sini adalah kita jangan terlalu mungkin berfokus kepada keburukan pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita. Karena seperti yang tadi, apalah arti sebuah nama? Memang orang itu terpandang, tapi perbuatannya kurang baik, atau mungkin namanya biasa saja, tapi perbuatannya sangat luar biasa hebat. Nah, jadi semuanya itu kembali lagi kepada kita, sang pelaku sejarah saat ini. Ya. Kita bisa berubah menjadi yang lebih baik kalau ada kemauan dari dalam diri kita. Belajar dari Kristus juga, ia hidup ternyata bukan 100%. Silsilahnya itu orang-orang benar, ada orang berdosa juga. Tapi dia bisa mengangkat semua derajat orang yang berdosa itu menjadi orang yang luar biasa karena kehadiran dia, karena pribadi dia. Jadi bagi kita, janganlah kita mungkin minder atau merasa karena kita berasal dari silsilah keluarga yang buruk. Tapi ketika kita ada kemauan untuk berubah, ada kemauan untuk menjadi manusia yang lebih baik, pasti kita akan berhasil untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena segala sesuatu yang kita inginkan apabila kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti akan dimampukan oleh Kristus Yesus. Dengan demikian, sangat besar dampaknya sebuah nama. Ketika kita melakukan hal yang benar atau yang salah, dampaknya tidak hanya berpengaruh soal nama kita, soal nama keluarga, tapi bisa jadi berdampak bagi yang lebih luas lagi. Contohnya bisa berdampak bagi suku-suku. Oh memang itu, dia suka berkelahi, memang orang Ambon biasa begitu. Nah, kadang hal-hal seperti itu membuat kita malah menghakimi orang, kita menjudge orang lebih luas lagi. Jadi jangan seperti itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tunjukkan bahwa pribadi kita adalah yang menentukan diri kita siapa. Bukan nama kita, bukan nama orang tua kita atau pendahulu-pendahulu kita. Karena bagi bangsa Israel pun, mereka-mereka lah yang kembali itu adalah mereka-mereka pelaku sejarah. Bukan nenek moyang mereka lagi. Tapi diri mereka yang menentukan bahwa apakah umat Israel layak kembali ke Yerusalem atau tidak. Jadi ketika kita ingin sampai kepada kemuliaan Tuhan atau mencapai firdaus Tuhan, kita tidak mengandalkan siapa orang tua kita, siapa opa oma kita, siapa nenek buyut kita, bukan. Yang menentukan kita sampai ke dalam firdaus Tuhan atau kemuliaan Tuhan adalah diri kita sendiri. Jadi nama bukanlah penentu seseorang bisa menjadi manusia yang baik atau tidak. Namun lewat kualitas diri kitalah yang membuat kita bisa menjadi manusia yang baik atau tidak. Karena kalau bisa mau bicara nama, di Brazil atau di negara-negara Amerika Latin lainnya, itu banyak yang menggunakan nama Yesus. Nah, kalau di sini kita bilang bahwa wah, Yesus itu
Itu nama Tuhan Yesus, nama yang mulia, nama yang agung. Tapi di Brasil sana, komplotan-komplotan geng, kriminal-kriminal, itu namanya rata-rata juga Yesus ada. Ini berbicara tentang tradisi memberi nama juga. Mungkin di sana ya terbiasa dengan memberikan nama-nama hal demikian. Tapi kalau sekarang di Indonesia ini kita kan sering mendengar nama-nama anak yang baru-baru lahir atau nama kita sendiri itu berdasarkan dari Alkitabiah. Tidak salah. Saya mau katakan itu tidak salah. Dan itu merupakan doa yang baik untuk kita. Dan tapi sekarang tergantung dari diri kita. Dengan nama yang sudah diberikan itu, perilaku kita sudah sesuai enggak dengan nama itu? Atau apakah perilaku kita malah 180 derajat tidak sesuai dengan nama itu? Jadi apalah arti sebuah nama kalau perilaku kita tidak bisa menunjukkan menjadi manusia yang sesuai dengan nama itu, atau manusia yang baik, atau bahkan kita tidak menjadi manusia yang baik. Nama-nama Alkitabiah juga yang harusnya haleluya malah jadi halelupa. Hal-hal demikian jemaat yang dikasih Tuhan yang harus kita refleksikan lagi. Jadi hendaknya perbuatan kita di dunia ini semakin lama semakin baik, semakin menjadi manusia yang memanusiakan manusia, semakin menjadi pribadi-pribadi anak Kristus yang sesungguhnya, dan juga boleh menjadi kebanggaan baik dalam diri sendiri, dalam keluarga, dalam lingkungan sekitar, dalam masyarakat, dalam bergereja, dan juga dalam bangsa dan bernegara. Karena tidak jarang sampai sekarang banyak anak-anak Tuhan yang berprestasi dan namanya dikenal di Indonesia ini. Nah, sekarang tergantung kita mau melanjutkan kehidupan kita bagaimana. Apakah kita ingin membuat nama kita harum seperti bunga mawar yang kata Romeo tadi? Biar namanya apapun tetap dia akan memberikan yang harum. Karena kualitas dari bunga mawar itu sudah harum. Jadi semoga kita bisa memperbaiki kualitas diri kita agar kita boleh menjadikan nama kita harum adanya. Dan juga kita bisa menjadi contoh yang baik di tengah jemaat, di tengah lingkungan kita, bahwa anak Tuhan namanya boleh harum di mata mereka dan juga di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, untuk merespon firman Tuhan, kita lagukan Gita Bakti nomor 156, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua, Nama Yesus Berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia.
Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini ya Bapa, kami telah merenungkan, membaca dan juga memahami tentang nama-nama Bani Israel yang kembali ke Yerusalem dalam masa pembuangan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan, melalui bani-bani ini kami boleh belajar bagaimana ketika mereka boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membawa serta keluarga mereka, membawa serta sanak saudara mereka untuk sungguh-sungguh agar Tuhan menolong mereka melewati badai pencobaan dan segala pergumulan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, hingga kalau boleh malam ini Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, kebugaran tubuh, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini hingga sampai saat ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap kami, bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan datang dan Tuhan melawat setiap kami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi opa-oma kami, lansia yang dalam masa tua mereka Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan mereka dalam menjalani hari-hari aktivitas mereka Tuhan. Kiranya semakin hari mereka boleh semakin bugar, boleh semakin sehat dalam tuntunan dan perlindungan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika mereka merasa diri mereka lemah, tapi dengan bimbingan Tuhan dan pertolongan Tuhan mereka selalu dikuatkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang dalam pergumulan apapun itu Tuhan. Kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan kami, sehingga apa yang kami gumuli boleh terlewati karena campur tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sekalipun. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan terpuruk. Tuhan akan selalu melihat kami, menilik setiap kami, dan menegur kami apabila karena kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan boleh selalu menegur kami, senantiasa mengingatkan kami bahwa pentingnya untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Kami mau belajar juga Tuhan dari pengalaman bangsa Israel. Ketika mereka melakukan dosa dan kesalahan, Tuhan senantiasa mengasihi mereka, menyayangi mereka. Kasihilah kami dan sayangilah kami Tuhan seperti Engkau menyayangi bangsa Israel juga Tuhan, dan senantiasa menyertai kami sampai kapanpun. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kota di Balikpapan ini. Tuhan berkati setiap upaya pemerintah yang pemerintah lakukan, baik itu dari instansi juga kepolisian, TNI, Polri, dan juga kesehatan. Tim kesehatan Tuhan, organisasi, instansi kesehatan Tuhan berkati. Dalam mereka mengupayakan untuk mencegah COVID-19 semakin meluas, kami yakin dan percaya juga Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan mampukan mereka agar mereka boleh senantiasa semangat melakukan pekerjaan mereka demi menolong anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi segala rancangan, program yang pemerintah kami sedang rancangkan Tuhan. Semoga Tuhan apa yang dirancangkan kami percaya itu adalah rancangan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kota kami Balikpapan. Jauhkan kota kami Tuhan dari celaka mara bahaya bencana yang akan mengancam Bapa, sehingga kota kami boleh menjadi kota yang aman, kondusif, tertib Tuhan. Baik itu ancaman-ancaman terorisme, radikalisme Tuhan boleh tutup bungkus kami, jauhkan kami dari hal-hal itu semua Tuhan. Kami akan percaya Tuhan dengan lutut yang bertelut kepadamu Tuhan, dan doa kami yang sungguh-sungguh Tuhan hadir dan Tuhan tolong setiap kami yang ada di Balikpapan ini Tuhan. Berkati juga Tuhan pemerintah Jokowi, Presiden, dan juga wakilnya Tuhan Bapak Ma'ruf Amin. Kami percaya Tuhan boleh tutup bungkus kami bangsa Indonesia juga Tuhan, jauhkan dari celaka mara bahaya musibah bencana alam Bapak. Kiranya agar kami boleh senantiasa bersuka cita, merasakan damai sejahtera juga Tuhan bersama sana keluarga Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi kesehatan Bapak Presiden kami serta Wakil Presiden, serta juga para staf menteri jajarannya Bapa. Tuhan berkati mereka semua dalam mengurus negara ini, segala program kami percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagi bangsa kami.
Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa menegur juga apabila ada yang melakukan kesalahan, dan juga itu senantiasa memperbaiki kualitas diri mereka agar jangan lagi melakukan kesalahan-kesalahan tersebut ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami, GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan ini Tuhan. Tuhan berkati KMJ kami, Pendeta Like Hehanusa Tuhan, dalam masa baktinya di sini Tuhan, dalam segala program yang ingin beliau jalankan bersama PHM. Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka damai sejahtera, kelancaran dalam melakukan segala program-program yang akan diterapkan di jemaat. Kami akan percaya juga Tuhan bahwa segala program yang akan dilakukan itu adalah yang terbaik bagi kami jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan baik bagi Ibu Lika dengan keluarga juga Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan agar ketika mereka juga boleh melakukan tugasnya hari lepas hari, Tuhan juga turut campur tangan dalam segala aktivitas mereka juga Tuhan, jauhkan dari celaka mara bahaya, dan juga berikan kekuatan kesehatannya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh PHM serta majelis yang senantiasa melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap PHM dan majelis Tuhan dalam karya mereka di tempat ini, dalam pelayanan mereka di tempat ini. Berikan kekuatan, kesehatan juga Tuhan, agar mereka juga boleh melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh, dengan yakin bahwa pertolongan Tuhan selalu ada buat mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk seluruh karyawan kantor Tuhan, karyawan gereja hingga koster Tuhan, berkati karena melalui mereka gereja, organisasi gereja ini juga bisa berjalan dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun, dan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan yang melakukan pekerjaannya di kantor GPIB Immanuel Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak yang ingin kami sampaikan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahui setiap isi hati kami dan senantiasa menilik hati kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita mewujudkan pengucapan syukur kita melalui persembahan kita kepada Tuhan. Dengarlah nas Alkitab berdasar Mazmur 4 ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersama-sama kita lakukan Gita Bakti 87 baitnya yang pertama, aku bersyukur padamu Tuhan, dan persembahan juga dijalankan di saat yang bersamaan. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela ini?
Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapa, kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian, agar terus berubah dan menghasilkan buah yang baik, sekarang dan selama-lamanya.